Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Sudah lama mungkin channel Kisah Hororku tidak update dengan cerita-cerita terbaru. Ya, karena memang ada kesibukan yang mungkin tidak bisa saya elakkan. Namun, kali ini Kisah Hororku kembali untuk membawakan kisah serta cerita ataupun pengalaman pribadi yang pernah dialami oleh para narasumber. Dan semoga saja teman-teman semua masih setia berada di channel Kisah Hororku. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Mas Gira. Ya, mungkin teman-teman masih ingat dengan Mas Gira yang pernah juga menceritakan sebuah pengalamannya pada saat ia mendaki sebuah gunung di Kalimantan, yaitu Gunung Hauk. Namun kali ini kisahnya berbeda. Ia membagikan kisah tentang pengalamannya pada saat ia sedang melakukan sebuah camping ceria yang berada di Kalimantan Timur. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Namun, seperti biasa, sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kalau kita berdoa. Karena apa yang dialami oleh Mas Gira bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi Bonding dimulai. Halo teman-teman, masih ingatkan dengan aku Gira? Kali ini aku ingin membagikan kisah pengalamanku saat aku melakukan camping ceria bersama teman-temanku di sebuah desa di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Pasir. Di mana ada sebuah desa yang memiliki pemandangan indah dan sangat terkenal sekali dengan sebuah puncak di pintu masuk desanya yang memiliki pemandangan yang begitu indah. Apalagi tempat itu sangat terkenal karena memiliki sebuah pohon yang begitu ikonik, yaitu pohon jomblo. Rencana camping itu sudah kami susun jauh-jauh hari, dan memang kami semua saat itu sangatlah antusias ingin pergi ke tempat itu. Namun, tak kami sadari tempat yang begitu indah tersebut ternyata memiliki sejuta misteri dan juga keangkerannya. Siang itu aku dan teman-teman berangkat ke sana dengan menggunakan sepeda motor. Ya, kami semua berjumlah 12 orang. Awalnya, semua terasa baik-baik saja, tanpa ada sedikit pun rasa takut ataupun pikiran negatif lainnya. Perjalanan panjang pun kami lalui dengan begitu santai, sembari menikmati keindahan hutan tropis dan juga pegunungan yang memisahkan Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Selatan. Lalu pada akhirnya, sekitar jam 5 sore, kami pun tiba di sebuah desa yang sangatlah ramai. Di sana, kami pun membeli perlengkapan logistik yang nantinya akan kami habiskan pada malam itu di tempat kami akan melakukan camping ceria pada malam nanti. Setelah merasa semua sudah lengkap dan juga cukup, aku dan juga kawan-kawan lantas langsung menuju ke tempat tujuan awal kami, yaitu Desa Rantau Buta. Perjalanan yang tadinya santai kini mulai berubah saat senja hari, di mana cuaca yang tadinya cerah dan juga panas tiba-tiba saja berubah menjadi mendung yang menandakan akan adanya badai pada malam nanti. Namun apa boleh buat, perjalanan yang sudah jauh kami tempuh terasa begitu kepalang tanggung untuk dibatalkan. Kami tetap menuju lokasi tujuan di mana kami akan melakukan camping ceria itu. Setelah berjuang susah payah dan hampir sampai di tempat tujuan kami, tiba-tiba saja hujan deras beserta petir pun datang. Mau tidak mau kami semua harus segera singgah mencari pondok untuk tempat berteduh. Dan disinilah awal mula kengerian itu terjadi. Pada saat kami semua sedang berteduh di sebuah pondok pinggir jalan yang telah lama terbengkalai, dengan badan yang begitu basah kuyup,
Tiba-tiba saja, Yuli, salah seorang teman kami yang ikut acara camping ini, berteriak histeris. Sontak, hal itu membuat kami semua kaget. Ternyata, di luar prediksi kami semua, Yuli saat itu tengah datang bulan. Apalagi, darah yang keluar saat itu lumayan banyak dan membuat celananya pun berceceran darah segar. Untungnya saat itu Yuli sudah menyiapkan semuanya dan segera mengganti celananya dengan celana yang baru. Namun, bekas darah kotor yang keluar itu nampaknya begitu banyak di sekitaran pondok. Dan hal itu pula yang nampaknya memancing para penghuni gaib yang ada di hutan sana. Semua berawal pada saat kami semua sedang asik berteduh. Tiba-tiba saja kami semua mendengar suara geraman macan. Dan hal itu sontak membuat kami semua kaget dan terdiam. Mata kami saling tatap satu sama lainnya. Namun suara itu kembali terdengar oleh kami berulang-ulang. Salah satu teman kami yang bernama Kokom pun langsung mencoba untuk menenangkan kami semua. Ia berkata untuk tetap berpikir positif dan jangan ada yang melamun. Belum berhenti sampai di situ saja, suara tangisan wanita pun kini kembali terdengar. Dan suara itu sangatlah jelas sekali berasal dari balik semak belukar yang ada di dekat pondok tempat kami berteduh. Nampaknya sosok-sosok penunggu hutan mulai berdatangan dan mengganggu kami satu persatu. Karena merasa sudah mulai tidak beres, aku dan juga teman-teman langsung saja memutuskan untuk segera pergi ke arah puncak, tempat kami semua akan melakukan camping. Walau keadaan saat itu masih hujan deras, kami tetap memutuskan untuk bergegas. Dan setibanya di sana, kami langsung mendirikan tenda pada saat itu, walau dengan keadaan basah kuyup. Saat tenda telah berdiri, hujan tiba-tiba saja kini mulai mereda dan situasi pun kembali mulai kondusif. Kami pun segera memasak dan mencoba mencari kayu kering untuk membuat perapian agar bisa menghangatkan badan yang sedang basah kuyup ini. Sejenak, suasana kembali mencair. Kejadian aneh tadi pun perlahan-lahan kami semua lupakan. Namun, setelah acara makan malam selesai, Eko, salah satu rombongan ini pun tiba-tiba saja membuka obrolan tentang hal misterius yang baru saja kami alami tadi. Dan hal itu pun sukses merubah suasana malam itu menjadi mencekam. Tadi suara apa ya? Kalian dengar semua kan? Tanya Eko kepada kami semua. Sontak, langsunglah seluruh sorot mata tertuju pada Eko. Kata orang zaman dulu sih, mereka semua bakal keluar apabila hujan reda. Timpa Usup saat itu. Dan benar saja, tak lama berselang dari ucapan Usup tadi, Nisa, salah seorang peserta wanita di acara camping ini berteriak histeris sambil menunjuk ke arah sebuah pohon. Kami yang kaget pun langsung mencoba melihat ke arah tunjukan Nisa tersebut. Ternyata di sana ada sosok wanita berbaju merah sedang menatap ke arah kami semua yang sedang duduk mengelilingi perapian. Hal itu pun langsung membuat kami semua berhamburan masuk ke dalam tenda. Karena jarak kami dengan penampakan kuntil anak merah itu sangatlah dekat. Kami semua pun langsung bersembunyi dalam tenda kami dan tak berani berkata apa-apa. Lalu, seketika saja, suasana hening pun tercipta pada malam itu. Dan saat kami semua terdiam, tiba-tiba muncul suara jeritan yang begitu mengerikan dari salah satu tenda. Ya, suara itu adalah suara Nisa.
Ia berteriak begitu kencang seakan-akan sedang mengalami suatu kejadian yang begitu mengerikan. Aku dan teman-teman yang mendengarnya pun sontak berhamburan keluar tenda untuk melihat keadaan Nisa. Dan saat kami semua telah berada di luar tenda, ternyata Yuli sedang berjalan merangkak sambil menggigit pembalut yang tadi baru saja ia pakai. Pembalut yang masih terlihat begitu mengerikan dengan darah kotor dan juga segar. Terus ia gigit sambil berjalan merangkak menuju ke semak-semak. Ya, Yuli sedang kerasukan salah satu penunggu di tempat itu. Kami yang melihatnya pun langsung panik dan segera menangkap tubuh Yuli. Akan tetapi, tenaga yang ia keluarkan sungguh di luar nalar sehat akal manusia. Yuli terkesan seperti orang yang memiliki tenaga super yang membuat kami semua tak berdaya menahannya. Namun, kami tetap saja masih terus berusaha karena kami takut Yuli malah nantinya hilang masuk dalam hutan belantara yang ada di sana. Keadaan panik pun dan juga genting seketika saja terjadi. Ditambah tangis pilu Nisa yang membuat semua terasa begitu kacau. Sudah tak terhitung berapa kali kami terjatuh dan terpental akibat tenaga Yuli yang keluar begitu besar. Kami semua tetap saja berusaha menahan Yuli yang merangkak ingin masuk ke dalam hutan. Dan tiba-tiba saja terlihat sosok wanita berjubah merah berdiri tepat di ujung hutan. Ia tertawa bahagia melihat aku dan juga kawan-kawan yang sedang ketakutan ini. Sejenak, kami langsung terdiam melihat hal itu. Raut wajah takut jelas sekali terlihat dari wajah kami semua. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Dan saat Yuli sudah hampir sampai di pinggir hutan, terdengarlah suara bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Sela. Ya, Sela adalah salah seorang wanita yang juga ada pada rombongan camping ceria kali ini. Doa, ya doa, dan juga ayat-ayat pendek yang kami lupa kami kumandangkan sedari tadi, sehingga keadaan genting ini terjadi. Seketika saja aku dan juga kawan-kawan langsung melantunkan doa-doa yang kami bisa baca secara bersama-sama. Entah doa apa saja itu, aku tidak tahu. Yang pasti semua bacaan doa kami lapalkan pada saat itu juga dan berharap sebuah keajaiban akan datang menolong kami. Dan benar saja, saat doa kami kuatkan, tiba-tiba saja sosok wanita berjubah merah itu menghilang seakan-akan seperti asap yang tertiup oleh angin. Lalu Yuli yang sedari tadi sedang kesurupan, kini langsung saja rubuh dan juga terjatuh pada saat itu juga. Pada saat itu, kami yang melihat Yuli jatuh sontak kaget dan bergegas ingin menyelamatkannya. Kami semua berlari ke arah Yuli yang sedang pingsan pada malam itu. Segeralah kami mencoba membangunkan Yuli, namun ia tetap saja tidak sadar dan masih terbaring lemas pada saat itu. Dalam keadaan panik dan juga bingung, kami pun lantas berinisiatif untuk membawa Yuli ke kampung terdekat untuk mencari bala bantuan. Segeralah kami semua membawanya pada malam itu. Dan dengan susah payah, kami pun pada akhirnya tiba di sebuah kampung yang ada di sana. Akan tetapi, suasana kampung saat itu sudah sangatlah sepi. Tidak ada satupun orang yang berada di luar rumah. Ya wajar, karena memang waktu sudah lewat jam 12 malam. Namun karena keadaan Yuli yang saat itu masih tidak sadar, mau tidak mau, kami pun pada akhirnya mengetuk salah satu rumah penduduk. Dan beberapa saat kemudian, seorang lelaki paruh baya pun membukakan pintu. Lelaki itu bernama Pak Saleh. Ia pun lantas bertanya kepada kami semua
tentang apa yang baru saja terjadi. Lantas, kami pun menceritakan apa saja kejadian yang kami alami tadi. Entah kami beruntung ataupun mujur, ternyata bapak ini adalah salah seorang tetua kampung. Ia pun langsung menyuruh kami masuk dan mencoba mengobati Yuli yang sedang pingsan. Dan syukur alhamdulillah, Yuli pun kini sadar, walaupun keadaannya saat itu lemas tak bertenaga. Ya mungkin karena baru saja ia sadar dari kesurupan tadi, ditambah ia sedang datang bulan. Pak Saleh pun lantas menceritakan kalau tempat kami mendirikan tenda tadi memang sangatlah angker. Jangankan di malam hari, siang hari saja para warga maupun pendatang kerap menjumpai penampakan di tempat itu. Namun, mereka hanya mengganggu orang yang sudah bertindak berlebihan di sana. Kami yang mendengarnya pun lantas langsung terdiam. Mungkin kami sudah berbuat kurang sopan saat itu. Dan kami semua hanya bisa berusaha menyadari kesalahan kami pada saat itu. Pak Saleh pun meminta agar malam ini kami bermalam di rumahnya saja. Lalu esok pagi barulah kami pulang. Kami semua pun lantas berterima kasih pada beliau. Dan pada akhirnya kami bisa melewati malam yang mengecekam itu dengan aman. Ya, niat hati ingin camping ceria malah mendapatkan camping horor. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu kisah yang bisa aku bagikan. Semoga saja kisah ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Saya Gira pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mas Gira yang telah membagikan kisah dan juga pengalamannya. Sungguh, suatu pengalaman camping horor yang begitu mengerikan. Bagi teman-teman semua yang ingin membagikan kisah serta pengalamannya seperti Mas Gira, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oh ya, satu lagi nih. Mungkin kedepannya nanti aku akan menentukan salah seorang narator baru untuk membawakan cerita-cerita di channel kisah hororku. Dan semoga saja teman-teman suka ya dengan narator baru yang akan menceritakan kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like serta komen dan juga subscribe. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi Dinding selesai.